Ya, sahabat Jendela Ambas Taman, hari ini saya bersama Nuni Mokoginta, seorang pelestari budaya, dan pernah lama ya tinggal di Taiwan untuk urusan belajar sebenarnya bahasa Mandarin. Tapi karena Bu Nuni ini adalah pelestari budaya, kita juga nanti akan berbicara, ngobrol-ngobrol mengenai hubungan budaya ya antara Indonesia dan Taiwan. Selamat malam, Kak Nuni. Selamat malam. Ya, apa kabar, Kak? Kabar baik-baik. Ya, sehat-sehat Ya, ya. Alhamdulillah ya. Ya, Kak, dulu waktu di Taiwan ya itu tahun 84-86 ya kalau tidak salah. Ya, betul, Oke, betul. jadi apa yang membuat Kak Nuni ada di sana ya? Jadi mulai asal muasalnya adalah saya itu pulang dari AFS, terus udah gitu bingung nih mau nyari jurusan apa. Waktu itu penjurusan juga ada guru BP yang menanya-nanyakan, tapi ya nggak tuntas seperti sekarang. Ada psikotes juga, tapi nggak yang kalau sekarang anak sekarang tuh kelas 2 udah tahu mau kemana gitu. Jadi akhirnya karena keluarga saya menginginkan ada yang bisa berbahasa Cina, jadi ya sudah akhirnya saya akhirnya udah deh ambil aja bahasa Cina. Ternyata diledek banyak bully tuh waktu itu dari teman-teman SMA. Waduh, kalau mau masuk UI sih bahasa Cina, nunik aja. Pokoknya lo dapat apa yellow jacket nih, gak gitu sih. Karena memang akhirnya saya waktu mulai masuk baca-baca itu mulai senang gitu. Karena bahasa Cina itu memang sesuatu sekali ya gitu. Jadi berasa seperti kaya, dan walaupun belajarnya mereka itu kalau di UI itu yang simplified. Jadi yang hurufnya yang sekarang dipakai di Beijing gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu asal muasalnya kenapa Taiwan, karena dulu waktu masuk UI itu papi yang membesarkan saya itu punya sahabat Chang Weigo namanya. Chang Weigo itu dia papi udah bilang pokoknya tuh sahabat papi gitu ya. Chang Weigo itu sahabat papi, sahabatnya waktu mereka sama-sama di Port Leavenworth tahun 50-an, akhir 50-an. Oke, sekolah pendidikan militer di sana ya. Ya, setelah jadi memang sudah mereka kalau nggak salah sudah jenderal dan tinggal naik lagi gitu, atau ya akhirnya mereka itu bersahabat karena mungkin sama-sama Asia. Sama-sama Asia, punya sesuatu in common, terus sama-sama ya jadi ya kalau orang Sunda sama-sama aom kali ya gitu ya. Jadi mereka bersahabat sekali. Jadi itu berlanjut terus sampai dia bilang pokoknya kalau kamu ke Taiwan itu cari anaknya Chiang Kai-shek namanya Chang Weigo, itu sahabat aku. Ya, oke, siap gitu ya. Asalnya tidak tahu ya siapa Chang Weigo itu. Chang Weigo Chiang Kai-shek tahu. Kalau Chiang Kai-shek tahu karena Chiang Kai-shek tahu ya, tapi yang ini tidak tahu ya. Dan tidak ada literasi. Ini tahun kita ngomongnya tahun 80 ya, bukan zaman sekarang semua ada di Google, nggak ada. Siapa Chang Weigo itu? Dia jadi apa dan bagaimana? Kan repot nyarinya. Nah, singkat cerita, saya juga ada masalah di UI, sehingga akhirnya walaupun dekannya saudara, tetap aja waktu itu saya juga nggak memanfaatkan KKN. Memang akhirnya dibilangnya saya itu cuti. Ya, itu juga saudara-saudara yang bilang. Tapi saya udah kepingin karena di otak saya tuh udah kalau saya ke Taiwan saya udah punya ganjelan gitu ya. Jadi itu make me easier to go there. Nah, terus akhirnya saya kebetulan papi wafat. Terus ini masih sedih nih ya. Masih sedih, masih karena saya cukup dekat dengan almarhum. Terus akhirnya saya cari tahu, kemudian dosen saya di UI itu namanya Profesor Xu, dia itu memang lulusan Shanghai dan dia bahasa Cinanya udah bagus banget ya. Ya, selain dia keturunan, dia juga tulisan guratan dan dia bisa bikin kaligrafi apa. Jadi saya selalu konsultasi dengan beliau dan beliau yang ternyata dapetin. Saya ke Taiwan
Kadin Taiwan, TETO apa namanya, enggak, Taiwan Chamber of Commerce dulu namanya, saya ingat sekarang. baik. Taiwan Chamber of Commerce. Kalau sekarang Taiwan Trade apa dan Export apa Trade Office ya, Economic Trade Office. Sekarang itu, tapi dulu namanya Taiwan Chamber of Commerce. Jadi saya tahu di Banyumas, tapi kan saya datang ke sana out of nowhere. Terus saya punya apa dulu, buktinya apa, kan susah. Nah akhirnya Profesor Pak Xu, kita panggilnya Pak Xu, dia menganggap dirinya profesor, tapi I don't know. Pokoknya ini Pak Xu itu yang banyak membantu. Pak Xu akhirnya dapat nih alamatnya si Chang Wei-guo ini, dapat. Terus bayangin zaman dulu kan nggak ada bukti. Kalau sekarang evidence loh perlu gitu. Zaman dulu nggak ada evidence. Karena saya juga harus, misalnya saya harus bongkar foto-fotonya papi itu yang di tahun 50-an, ya saya nggak tahu mukanya kayak apa. Ya. Memang ada, sekarang juga ketemu, tapi bukan itu fotonya. Saya ada foto-foto lamanya, karena kita kebetulan sedang bikin buku soal almarhum. Ada foto dia dengan orang-orang Chinese gitu ya, tapi bukan dia ternyata. Jadi ya wajahnya juga nggak tahu kayak apa. Ya apa, udah pokoknya anyway Pak Xu itu baik. Jadi dia yang akhirnya dapat, terus dia bilang dapat balasan. Dapat balasan itu kayak seperti dapat apa gitu. Dia bilang itu langsung dari Uncle Wego. Wego ya, Wego Chiang ya. Dia tulis dalam bahasa Cina awalnya. Jadi dia tulis dalam bahasa Cina, dia bilang don't call me general whatever, call me uncle. Ever since then I'll always call me uncle. Karena General Moko Ginta is my best friend, apa gitu ya, udah kayak gitu ya. Jadi itu cerita. Udah tuh saya masuk dong ke mengurus nih. Saya dapat akhirnya ini dari universitasnya namanya National Normal University of Taiwan, National NTNU, National Normal Taiwan University, itu IKIP. Kalau di Indonesia tuh UI BIPA, ya. Nah saya sudah dapat acknowledge dari mereka, dan dulu susah ya untuk mendapat acknowledge dari universitas, itu tidak mudah juga. Jadi memang banyak untuk belajar bahasa Cina pada saat itu, tapi ada yang namanya tempat kursus, Fujipan, atau misalnya ada di luar NTNU. NTNU kalau udah masuk NTNU itu udah paling top gitu ya, karena itu yang paling hebat. Sekarang ada lagi yang lebih hebat, katanya TAITA, jadi Taiwan University, tapi sudah kalah dengan NTNU karena sudah lebih alumni udah banyak sekali. Nah, untuk dapat bahwa saya diterima itu juga tidak mudah gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah lah dapat. Tentu komunikasi semua lewat surat ya? Ya, iya itu 6 hari ke sana, 6 hari ke sini. Waktu AFS saya ngalamin 10 karena memang jaraknya lebih jauh. 10 ke sana, 10. Jadi 20 hari baru dapat jawaban. Ini masih tahun 80 ya, udah agak lebih maju. Berapa tahun 84 lah, udah lebih maju, tapi tetap tidak fax belum ada. Jadi fax belum ada, semudah itu fax belum ada. Masih pakai telex. Kalau masih ingat telex, ya itu telex, kemana-mana telex. Jadi ya udah dapat, saya dapat itu kan saya harus dapat visa. Dapatlah visa. Saya masih belum ngeh kalau siapa dia itu siapa. Lihatlah cap merah, si cap merah itu. Saya juga nggak ingat, saya juga nggak tahu cap merah itu apa. Pokoknya begitu mereka baca surat saya, ini semua ada ini, tapi saya bilang ada my guardian is in Taiwan gitu ya. Saya bahasa Inggris komunikasi, walaupun di UI udah 2 tahun, udah punya pengalaman gitu berbahasa. Tetap nggak bisa bahasa Cina. Iya. Tetap ngobrol berbicara dengan bahasa Inggris ya. Gaya Cina kalau orang Sunda. Jadi tetap tuh saya waktu pas aplikasi untuk visa ke Taiwan itu kan udah ada dari sekolah, sudah ada, terus saya ada, tapi saya sudah semacam letter of acceptance ya kalau sekarang. Kalau di Amerika I-20 lah gitu ya. Udah, terus saya ini. Wah, begitu. Yang mantap tuh bukan dari NTNU. Yang mantap itu dari Uncle Wego itu. Begitu mereka lihat, wah, aduh,
Wah, karena presidennya masih kakaknya kan. Oke, Chang Ching. di situ baru Saya sih tahu ya bahwa Uncle Wego itu adalah adiknya presiden atau anaknya tahu, Chiang taunya tahu, Kai-shek ya, tahu, baru tahu ya ya. taunya tahu, tapi Mhm. jabatan dia apa? Saya tahu dia jenderal, letnan Ah, jenderal. Tahu, itu hanya mhm. sebatas itu. Dia letnan Ah, jenderal, adiknya presiden. Udah, ya, that's it. Dari apa dia lahir di mana apa nggak tahu semuanya nggak ya, ada ya, nggak ada ya. cerita-cerita itu. Jadi apa gini loh, seberkuasanya seperti apa? Karena yang presiden kan Mhm. kakaknya, bukan dia. Ya, ya, ya betul. Apa dia Dan dia jabatannya sendiri sebagai apa? jenderal ya. Ya, Mhm. sampai akhir hayat pun saya nggak tahu dia jabatannya apa. Oh, Pokoknya oke. kalau ketemu kantor saya di sini, kamu tahu nggak kantor ini? Tahu, saya bilang gitu. Kamu tahu nggak jalan ini? Tahu. Ya, kamu jalan ke sini gitu. Katanya intelijen, Hmm. tapi saya nggak tahu deh pokoknya. Saya nggak mau tahu. Oh, oke. Katanya Oke. dulu tuh intelijennya apa kayak binnya sana gitu. Oke, ya, Tapi kan kepala nggak intelijen Taiwan ya, mungkin dia semacam itu. iya semacam itu. Tapi saya nggak tahu. Pokoknya Mhm. eh, I won't be bothered gitu. Yang penting saya senang aja tuh waktu pertama kali. You wait here. Yang lain tuh biasanya lama katanya kalau proses apalagi student atau apa gitu lama kalau mau ke Mhm. Taiwan itu lama proses untuk dapetin visanya. Oh, Mhm. saya pagi sore ada kali cuman setengah jam apa 1 jam jadi Mhm. visanya jadi. Wah, Hmm. surat itu memang qadarullah surat itu hilang. Sudah Jadi sakti jadi itu ya. sakti itu hilang sebenarnya qadarullah. Saya nggak tahu kemana karena kemana-mana hilang. Jadi zaman itu juga nggak saya laminating itu surat karena saya bawa-bawa ke Taiwan. Oh, gitu. Surat sakti Hilangnya itu. waktu berangkat di sana di Enggak, sudah Taiwan. pulang, Oh, sudah udah pulang, pulang. udah lama Oke. baru hilang. Ya, Mhm. jadi karena saya nikah, panas ini saya udah anyway. Nah, Mhm. eh, itu juga gitu. Nah, di Taiwan itu, nah makanya ada foto yang saya masih hitam geseng gitu karena saya baru Mhm. pulang dari pantai. Jadi Mhm. sok nih kan mainnya sama multinasional gitu ya. Jadi orang Mhm. Amerika bilang, kita ke pantai yuk, mumpung akhir-akhir udah mau akhir-akhir summer nih Mhm. kan, jadi yuk kita ke pantai Mhm. kata teman-teman gitu. Oke oke yuk ke pantai karena ntar lagi udah musim Mhm. udah fall terus udah gitu mau Mhm. winter, Mhm. ya udah ikut. Mhm. Nah lepas cerita itu saya ditelepon baru kayaknya Ya. hari Minggu itu kan Minggu ya kalau nggak salah ya Mhm. apa Minggu apa Senin Mhm. gitu deh. Jadi telepon The General would like to see you. Hush, tuh. Ya, di awal itu kan kita dan juga. Jadi yang Aha. hitam-hitam itu lah masuk ke sana. Cuma saya Aha. ingat, karena waktu itu ibu saya udah bilang, pokoknya you buy something pokoknya dibawain wayang. Wayangnya itu apa ya? Ah. Lupa juga wayangnya apa. Pokoknya anyway, waktu itu pokoknya ini Ksatria apa? Mhm. Kresna kalau nggak salah ya. Oke. Itu resemble ya, karena ibu saya Jawa, jadi dia Oh, she itu has so many. foto yang dikirim tadi Ya, barangkali yang di email tadi ya. ya Apa betul. ditunjukin aja ya? Iya boleh itu ya Eh, fotonya itu. Jadi itu saya yang lagi. yang ada wayang ya. Dia ada wayang, dia cerita. Ya, jadi saya juga cerita wayang, saya cerita itu. Hmm. Sebentar nih yang ada wayang ya. Yang pertama apa ya Ini kalau nggak salah yang pertama. terpaksa harus satu-satu nih melihat. Nah, ini nih. Ini Ya bukan. itu dia. Ya betul. Ah, Nah sudah kan kelihatan masih hitam gelap, saya nggak pakai nggak bisa dandan, di nggak pakai pantai ya. apa. Ya karena saya buru-buru dari itu dan ini Hmm. gimana cara mainnya? Ya sebenarnya Cina itu juga punya Ya, ya, Potehi. wayang Cina ada ya, gitu. Ya, lagi-lagi ilmunya nggak nyampe. Saya waktu itu belum ada, masih muda, nggak sampai Hmm. segitu banyaknya ilmu itu gitu. Jadi Hmm. Hmm. ya udah itu. Jadi saya kasih terus dia coba mainin gitu. Jadi dia masih mudaan ya tahun Hmm. 84 itu. Oh, ini 84. ya karena pertemuan berikutnya di tahun berapa? 91. 2091 ya. 91 itu terakhir ya, jadi saya 91 waktu hamil, nah itu kan udah mulai dandan itu, jadi udah beda gitu. Coba saya Dan itu perlihatkan ini dia ya, juga udah yang pensiun sembilan ya, puluh jadi satu ya Kak nih. ya Yang Uncle Weko 91 itu itu yang berdua ya. Sebentar, satu setelah itu satu file yang saya ingin sampaikan. Nah, ini nih. ya oh ya itu kantornya ya. Ini di Itu kantornya kantornya ya. memang. Ya, itu yang ngambil fotonya Kolonel Xu memang itunya.
Sederhana sih kantornya. Pulang dari situ Ya. itu saya kasih buku. Nah itu bukunya saya udah kasih, udah kirim belum ya? Ada bukunya tuh, bukunya yang Strategic of Oh, tapi China. dalam bahasa Mandarin, jadi saya nggak bisa baca tuh, Enggak. Kak. Oh, ada Inggrisnya. Nanti saya copy. Kalau mau, itu jadi dia bikin dalam dua bahasa, Inggris dan Chinese. Hmm. Jadi memang sebenarnya bukunya lebih mudah dimengerti karena itu. Nanti saya bisa Oke. kasih paham. Jadi itu buku kuningnya itu yang saya masih simpan gitu sampai sekarang. Itu ya bukunya itu yang tadi saya udah share belum ya buku Ya, itu, yang gitu. dikirim itu dalam bahasa China, Tapi dalam bahasa ada Mandarin. terjemahannya kan? Ada terjemahannya di bawahnya dalam Oh, bahasa, gitu. ya, Oh, itu ada strategis of, terjemahannya. ya. Ada terjemahannya, jadi dia memang dia selalu dalam dua bahasa kok, selalu dia. Jadi ini the strategic Inggris dan Mandarin significance ya. of the Taiwan in the global strategic picture. Gitu. Oh, nggak ke save nih kelihatannya. Oke, saya coba kirim lagi deh kalau gitu ya. Mungkin nanti diinikan kembali Kak mengenai buku itu. Nah, Ya, pokoknya dia selanjutnya Kak, itu karena ini menarik ya, ternyata Uncle yang dibilang Uncle Wego itu adalah adiknya presiden. Dan dia juga seorang jenderal, tapi kalau lihat sosok misterius, kemungkinan dia itu adalah kepala intelijennya waktu itu ya. Kemungkinan waktu itu ya, sama saya nggak tahu, saya nggak tahu dan saya nggak cari tahu dan saya nggak bisa tanya juga. Cuman kalau ada apa-apa, if you need anything, talk to the general, gitu aja. Saya kan malu ya, gitu ya. Saya juga nggak bisa ini. Cuman saya betul memanfaatkan dia waktu saya ke Jepang, karena dulu itu 6 bulan sekali kita harus keluar Taiwan. Karena kita tidak ada, dulu nggak ada student visa, jadi harus keluar. Jadi setiap berapa bulan sekali kita ke kantor polisi yang juga imigrasi. Setiap bulan kalau nggak salah kita lapor, terus nanti 6 bulan sekali kita harus keluar. Jadi visanya habis kita harus keluar, kita nggak bisa overstay apa segala macam. Kan ini taat hukumnya. Jadi saya keluar ke Taiwan, ke Jepang. Nah di Jepang itu waktu saya bikin visa itu ternyata harus punya return ticket. Jadi jadi misalnya saya ke Taiwan, tentunya saya punya tiket ke Taiwan, tapi dari Taiwan ke Indonesia saya harus punya tiketnya. Waktu itu kan mahasiswa ya, saya itu kan tadi ngapain aja di Taiwan, saya belajar 4 jam sehari, ngajar bahasa Inggris, karena saya dibilangnya ABC, American Born Chinese, ya apalah pokoknya. American Born Chinese. Ya, terus ABC di situ. Saya tulis jadi waktu itu jadi gini, waktu selagi bilang, are you ABC? What is ABC? Saya bilang gitu. American Born Chinese. Oh oke, saya bilang gitu. Nah, saya waktu interview sama si bosnya itu, bos bahasa Cina itu, dia bilang, tapi you don't have to say your itu apa Indonesian, just say you're American. Oh oke, saya bilang gitu aja, penting saya dapat. Anyway, itu lebih dipercaya gitu. Nanti kita cerita soal apa dan ngapain di sini. Jadi yang waktu saya menggunakan Uncle Wego itu waktu pas saya ke Jepang. Ya, oke. Udah habis nih ininya, apa uangnya udah habis, udah habis jalan-jalan nih kan, dari Kyoto kita sampai ke Jepang backpacking sama teman Prancis, tapi ya kan ke Kyoto kemana udah habis lah uang gitu ya. Ya maksudnya pas-pasan, nggak habis banget, tapi kan karena saya kan kerjanya juga bayarannya bagus di Taiwan, karena saya itu karena saya pernah AFS, jadi saya bisa lah bahasa Inggris gitu. Iya. Kenal lama di Amerika 1 tahun ya lah, lumayan. Ya, saya sebenarnya tidak ngajar bahasa Inggris, saya belajar bahasa Cina dengan anak-anak itu. Beda lagi, nanti ceritanya ada lagi ceritanya. But anyway, waktu saya kembali ke visa itu, terus aduh gimana ya? Tapi saya punya surat ini nih, saya bilang gitu. What? I give you visa. Langsung dia. Jadi saya punya surat ini. Saya nggak tahu ketika saya bawa terus itu surat itu kemanapun saya. Selama saya di Taiwan ini surat itu sampai lecek-lecek sebenarnya. Selalu ada di paspor. Jadi saya. Surat sakti itu ya dibawa-bawa kemana-mana. Ya, karena tulisan bahasa Cina kan. Dan tulisan bahasa Cinanya tulisan tangan, bukannya ketikan. Kalau sekarang kan ketikan. Dan ada cap merah. Sendiri itu ya. Ya.
cap merah. Mungkin bukan dia sekretarisnya atau siapa, tapi yang penting capnya itu. Capnya itu. Wah langsung, oke. Awalnya gini, si diplomatnya itu bilang, I cannot give you visa because you don't have a ticket from Taiwan to Indonesia. That's a mandatory. Gitu. You don't have a return ticket. Oh, okay. But I'm sorry, I have this. Gitu. Tuh, si nenek kan. Langsung ya dilayani. Udah, alhamdulillah itu yang saya gunakan dia sebagai, yang saya menggunakan fasilitas itu, yaitu satu. Yang kedua adalah housemate saya itu orang Amerika, punya istri orang Taiwan. Tentu untuk mereka keluar itu adalah mahal lah. Untuk tiket, untuk misalnya ke Hong Kong pun, walaupun cuma ke Hong Kong itu mahal. Akhirnya saya minta tolong, saya bilang ke Kolonel Shah namanya, Kolonel, tolongin saya boleh nggak gitu ya. Jadi ya terserah kamu bilang Uncle Wego boleh nggak apa-apa. Saya bilang gitu, ini roommate saya punya masalah. Oh, oke. Wah segep datang terus sampai si visa dia selesai gitu. Yang penting saya memanfaatkan dia untuk hal-hal yang seperti visa atau apa, bukan hal-hal yang juga ya. Ya kan teman serumah gitu ya. Jadi itu. Nah, dulu kan saya tinggalnya di apartemen. Aduh, itu kan kita maklumlah norak ya. Kita kan dulu kan belum ada apartemen di Indonesia tuh, belum ya, tahun 84 tuh nggak ada lah. Ya, 84 malum lah ya. Ya, fix saja belum ada. Terus jadi apartemen itu sesuatu. Akhirnya saya ini ke apartemen itu, tinggal di apartemen karena ada liftnya. Karena waktu saya dijemput teman-teman AFS itu Mindy, dia rumahnya nggak pakai apartemen, nggak pakai lift, harus naik tangga. Tuh. Nah ini ada apartemen, ada liftnya. Wah ini nih oke nih. Tapi terakhir-akhir saya nggak punya teman. Teman saya housemate aja. Akhirnya saya pindah ke dormitory. Itu ada mulai kehidupan saya lebih banyak pesta, lebih banyak apa gitu loh. Di dormitory itu. Di dormitory banyak anak Indonesia juga. Kebetulan saya dapat, saya nggak mau yang kamar sendiri, tapi saya kamar dua dengan orang Korea yang sedang ambil PhD. Ya, waktu itu saya tidak tertarik dengan bahasa Korea. Koreanya baru tertariknya sekarang. Ya, jadi anyway itu adalah suatu apa ya, senang lah gitu di kamar itu, walaupun ya nggak, ya beda dengan sekarang. Itu ada di dormitory itu yang ada buku-buku. Nah itu ada teman Indonesia. Nah itu saya di dormitory itu. Tinggalnya sekamar berdua gitu. Kalau ada juga yang sekamar berempat. Saya nggak mau sekamar berempat, terlalu riuh. Dan kamar mandinya, kalau dormitory sekarang karena saya suka kirim misi budaya ke Taiwan. Dormitory sekarang itu yang bangunan baru ya, itu bagus. Jadi kamar mandi di dalam, satu kamar tetap berempat maksimal. Di bawah itu ruang belajar, tempat belajar, di atas tempat tidur. Nah, waktu zaman dulu enggak. Waktu zaman saya itu kamar mandi semua di luar. Enggak ada tuh kamar mandi di dalam. Mau yang berempat, keluar mau yang kamar sendiri, ya. Mau yang apa. Terus kalau pernah nonton film Cina-Cina, itu ada lagi gitu. Jadi kita nggak punya, kan belum zaman handphone. Telepon juga itu sesuatu yang agak mahal ya. Iya, jadi, betul. Tinggal bunyi nih di hall. Kayaknya saya ketawa gitu, ada film Cina apalah gitu. Di Cina ya, di Cina daratan. Terus tulis gini, kamar sekian-sekian, ada telepon gitu. Gitu. Jadi lucu deh. Teriak-teriak gitu. Bisa 611, Kak. Saya lantainya lantai 6 ya. Saya kamar 16. Gitu, teriak-teriak aja gitu. Orang yang nggak ada ya teriak aja gitu. Jadi seru deh. Pokoknya kalau nggak digedor-gedor kayak gitu. Itu telepon bersama gitu. Sekarang nggak. Jadi 2006 pun sudah zaman handphone. Jadi ya memang harus ganti kartu waktu itu. Tapi waktu itu masih 2006 tuh SMS, nggak dulu SMS, belum WA ya. Itu 2006 tuh waktu kembali lagi ya ke Taiwan ya. 2006 itu saya bawa misi budaya karena itu mulai karena anak saya kebetulan SMP ikut. Terus saya pikir, wah saya ini kesempatan nih balik. Jadi saya juga 2006 itu juga nyekar ke
Uncle Oh Wego. ya, karena Uncle Wego itu meninggal ya sebelumnya ya. Ya, 2004 kalau nggak salah ya. 2004 itu meninggal ya. Kak Nuni kembali ke sana 2006. Atau Oke. 9, saya kurang pasti ya. Pokoknya saya tahunya dia meninggal tuh 2004. Kalau nggak salah 98 atau apa. Anyway, nah waktu itu saya juga sibuk dengan punya anak apa sih. Saya nggak, dan komunikasi nggak seperti sekarang. Misalnya sekarang tuh kan ada Facebook, ada banyak deh platform sosial media yang bisa kita, walaupun misalnya gini, kita nggak berhubungan setiap hari, misalnya dengan Kak Am, tapi kan kita ada di WAG sama-sama, misalnya, ya kita tahu lah Kak Am lagi apa, misalnya apa lagi apa gitu. Ya walaupun tidak intens, tapi zaman dulu kan susah. Jadi kalau nggak ini ya, waktu 2004 saya baru tahu dia nggak ada, saya nangis tuh. Jadi 2006 akhirnya saya ke makamnya. Nah, ke makamnya beliau itu di Shelin namanya. Shelin itu di atas gunung, karena kalau Chinese itu harus di atas gunung. Saya lupa sharing fotonya juga. Jadi di atas gunung, nggak ada apa-apa, cuman ada itu jaga anjing sama pos. Beda dengan TMP di sini, beda sekali. Ya, terus waktu pas karena bapak saya lebih sederhana begitu ya. Ngemplong gitu. Tidak ada bangunan. Gunung-gunung. Enggak, cuman semua kuburan aja. Dan di atas gunung. Kayak kita ke puncak, nggak ada orang, cuma ada penjaga, rumah gedung, penjaga. Terus udah gitu makam aja. Kiri kanan tuh dindingnya makam-makam. Nah, saya nyari dianya pun saya sulit. Terus kamu siapa? Kata dia gitu. Oh, surat itu udah hilang. Surat sakti itu udah hilang. Tapi saya ada surat, tapi yang ditulis tangan, nggak ada cap merah itu. Nah, jadi singkat cerita, tadi surat yang ditulis itu akhirnya bisa dimengerti juga ya oleh siapa penjaga makam? Enggak, menjaga makam hilang. Jadi foto waktu itu saya nyari suratnya sudah nggak ada, hilang. Jadi saya punya foto. Nah, foto itu sudah oke gitu. Jadi bilang, atas dasar apa kamu mau ke kuburannya jenderal itu gitu. Terus saya ceritakan, terus ada foto saya itu yang tadi. Jadi oke, gitu. It's a family best friend, saya gitu-gitu. Saya I know him. Itu udah bisa bahasa Cina. Jadi ya udah saya terangin gitu, udah. Dan diantar sama diikutin anjing itu. Oke. Karena memang tidak ada budaya nyekar juga, jadi ya nggak ada yang ngapain gitu loh. Saya kesana juga cuma ngeliat aja. Ya saya ngeliat aja dan ya hanya udah di situ aja. Saya berdoa aja terus begitu pulang dan jauh karena itu nggak ada bus, nggak ada apa-apa, jadi harus naik taksi. Jadi adanya di pegunungan gitu. Jadi itulah pengenalan dengan beliau sampai akhir hayatnya. Gitu. Baik, Kak Nuni. Terima kasih nih atas obrolannya. Seru, menarik. Sampai ketemu lagi kapan-kapan, Kak. Salam sehat. Salam sehat. Mari